Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diam dulu karena titik 3. Titik. Ustadz, bagaimana caranya agar supaya, kalau sudah pakai agar jangan pakai supaya. Kalau sudah naik pasti ke atas, kalau turun pasti ke bawah. Kalau agar pasti supaya. Itu namanya pleonasme, Joni. Pleonasme, menambah sesuatu yang sudah jelas. Nah, agar sholat benar-benar khusyuk. Ustadz, bagaimana caranya agar sholat benar-benar khusyuk dan bisa meninggalkan maksiat dalam kehidupan sehari-hari? Cara khusyuk itu ya khusyuk. Cara meninggalkan maksiat ya tinggalkan. Udah selesai. Bagaimana cara meninggalkan maksiat? Ya tinggalkan. Gitu kan? Nah, cuman tidak mudah. Mudah dikatakan, tapi juga tidak mudah untuk dilakukan. Cara khusyuk sering saya ungkapkan. Sudah ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau punya persoalan, minta solusi kepada Allah, kata Allah. Itu jawaban Quran, minta solusi, bukan bikin status. Aminkannya. Mudah-mudahan yang like masuk surga. Masuk surga itu bukan dengan like, dengan amal soleh. Aduh, like. Manusia ini hari ini minta sama Allah solusi, ya, sabar terima. Wassalah. Kemudian Anda tanya lagi, gimana cara mintanya Ustadz? Jangan tanya saya, Allah sudah jawab. Kata Allah, wassalah, datang lewat sholat, minta. Makanya saya sering katakan sholat itu ibadah yang didesain oleh Allah, salah satunya untuk bisa mencurahkan persoalan yang kita rasakan sehingga diberikan solusi. Makanya sholat satu-satunya ibadah yang berlaku bagi semua umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yang langsung dicontohkan oleh nabi-nabinya. Alhamdulillah. Saya pernah sampaikan Nabi Musa itu sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa, Yesus Al-Masih, Mesiah, sholat, Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Isa, Nabi Ismail alaihissalam sholat, bahkan minta keluarganya sholat, Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Nabi Zakaria alaihissalam sholat. Ya, Nabi Zakaria sholat. Itu masih sederetan itu nasab dengan Nabi Isa. Isa alaihissalam kan anaknya Maryam, ya, Bunda Maria. Maryam anaknya siapa? Imran. Imran suaminya Hannah. Ya, sepupunya siapa? Nabi Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam. Ya, Nabi Zakaria itu sholat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Sholat. Dan dalam sholat mereka minta solusi. Bahkan Nabi Zakaria minta, ya Allah, orang berkata saya nggak mungkin punya keturunan karena istri saya disebut menopause secara klinis, mandul secara medis, katanya nggak mungkin punya keturunan. Saya tinggalkan mereka, ya Allah, saya hanya minta darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Sholat dikasih oleh Allah. Kita umatnya Nabi Muhammad dipanggil sebelum sholat. Kamu punya persoalan apa? Datang, saya berikan. Bahkan di hadis kutsinya sering saya sampaikan dari sahabat Abu Hurairah, kalau Anda sudah sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru berdiri Al-Fatihah, kata Allah di hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apa yang ia minta. Cuma salat tidak mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu tidak mudah kecuali bagi orang khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk ini ditanyakan, dijawab oleh Allah di ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu satu orang yang punya persiapan saat akan berjumpa denganku. Maksudnya apa? Dia merasa nih akan menghadap Allah dalam sholat. Dia bawa persiapan. Sekarang beginilah, gini cara memahaminya. Anda punya masalah. Tiba-tiba ada sosok yang menjanjikan Anda. Insya Allah Pak, datang. Nanti kita atasi deh. Ya, misal taruhlah wali kota atau bupati, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Terus Anda mau menghadap sekarang. Pertanyaan saya, apakah Anda menghadap sekadarnya saja atau Anda memperbaiki penampilan dulu? Pasti perbaiki penampilan. Ada Pak Eli, ngadap komandan, pasti akan dibetulkan dulu semua pakaiannya. Rapikan semua. Ya, Anda misalnya akan menghadap kepada siapa? Ya, yang punya kedudukan di sini.
bupati kah, wali kota kah, datang, Anda akan perbaiki penampilan. Nggak mungkin Anda datang menghadap pakaian lusuh, kaos oblong, pakai sarung, peci bengkok, gitu kan? Anda pasti akan perbaikin, lurusin dulu. Walaupun apa yang Anda harapkan belum tentu diberikan sepenuhnya. Butuh 1 juta diberi 100.000, gitu kan? Rapi-rapi sampai nyewa baju 200.000 dapat cuma 100.000, gitu kan? Kenapa ketika menghadap Allah yang dijanjikan dipenuhi kebutuhan, kenapa kita biasa-biasa tampilannya? Makanya orang khusyuk itu kelihatan bahkan saat akan datang. Ini dimulainya sebelum sholat. Makanya di Quran surah ke-7 ayat 31 itu dilihat. Cek. Kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Cari yang paling bagus. Makanya sholat dengan pakaian indah akan beda rasanya. Lain. Setelah itu, pahami pelajari Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, pelajari dulu bacaan-bacaan sholat. Gerakan sholat, pahami apa maknanya. Sehingga ketika takbir bukan cuma di lisan. Allahu Akbar, lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan. Karena paham. Nah dengan paham ini, pikiran gak liar. Jadi begitu sholat, Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku mengatakan engkau yang paling besar. Tapi hatiku kadang-kadang setiap hari merasa besar dibanding orang. Sombong terhadap orang. Nah, ini kalau seperti ini sholatnya, pikiran menerjemahkan, gak liar dia. Kan kadang-kadang sering terjadi begitu. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana. Handphone Akbar, motor Akbar, sepeda Akbar, arisan Akbar, ya, baju Akbar, dan sebagainya. Ah, itu yang sering kali mengganggu dalam sholat. Kemudian, yang terakhir, wa annahum ilaihi raji'un. Saya sering katakan kalau mendengar kalimat raji'un, itu kebanyakan orang terbayang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dekat dengan kematian. Umumnya orang begitu. Makanya ketika Anda akan sholat, kenapa mesti pakaian yang baik, mandi, wudhu yang sempurna, yang bagus? Mungkin kata Allah, boleh jadi itu jadi sholatmu yang terakhir yang kau kerjakan dalam hidup. Allah. Mungkin kau wafat. Dan kita kan nggak tahu kapan wafat. Tapi kita yakin akan wafat. Ya, saya tanya begini. Mungkin nggak hari ini kita wafat? Ada kemungkinannya. Kalau sudah paham ada kemungkinan, makanya siap-siap. Siap-siap. Yakin nggak wafat? Yakin. Mungkin nggak hari ini wafat? Mungkin. Artinya ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan, persiapkan diri kita. Ada kemungkinan pagi ini gubernur akan datang ke tempat kita. Siap-siap semua. Ada kemungkinan si fulan akan datang. Tokoh besar, siap-siap. Ada kemungkinan kita wafat hari ini. Siap-siap. Persiapkan dengan baik. Dan tidak ada yang paling indah kecuali wafat dalam keadaan taat. Puncaknya sedang sholat. Masya Allah sedang sujud. Tiba-tiba meninggal. Sedang ruku, wafat. Makanya kalau terpikir berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat. Bayangkan. Itulah jangan banyak bercanda. Jangan banyak bercanda hidup di dunia itu. Jangan banyak kemudian melakukan perbuatan maksiat. Udah jangan banyak berselisih. Jangan banyak mengejar dunia berlebihan. Nanti efek yang lainnya akan muncul. Ahli dunia itu ahli keributan. Ngejar dunia, udah dikejar, gak mau disaingi orang, udah ribut akhirnya. Ya, urusan mau nikah ribut. Urusan cari calon ribut. Urusan cari ini ribut. Ekonomi ribut, politik ribut. Pengajian aja kalau orientasinya dunia pasti ribut. Makanya kalau pengajian bikin grup, ya mohon maaf hanya untuk popularitas, ngumpulin itu, ribut pasti. Ustadz ngajar hanya untuk orientasi dunia, ribut. Nggak dapat amplop, ribut. Dapat amplop pun masih ribut juga. Ya, sehingga ilmu hadis jadi berubah. Ya, mohon maaf itu. Dapat amplop, amplopnya kecil, tipis, doif katanya ini. Ya, tipis tapi banyak. Wah, ini sohili goyerihi. Ya, tebel sohi, nggak dapat amplop, maudhu nih, palsu. Ya, itu kan jadi jelek semua. Di semua dunia itu kalau diikuti berlebihan, itu ujungnya keributan. Bayangkan wafat. Bayangkan wafat. Makanya sebelum sholat, ada kalimat dari imam. Sallu sholatan muwadda'. Siap-siap sholat dan tolong tanamkan pada jiwa. Mungkin ini sholat terakhir perpisahan yang kita kerjakan dalam hidup. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Adzan. Apa artinya adzan? Panggilan. Asep, ada Asep di sini? Ada. Doni ada? Andi ada? Ada.
Wah, ini banyak adanya. Ini pasti nggak ada nih. Suneo. Nggak ada kan? Nah, udah, cari yang nggak ada dulu lah. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Jangan ketawa, suneo apa? Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Meninggal. Nah sekarang panggilan itu diberlakukan pada kita. Panggilan azan itu kan untuk orang beriman, untuk kita. Yang belum beriman diperkenalkan tentang Allah, yang sudah beriman diajak beribadah. Kita dipanggil Allah. Mungkin panggilan itu untuk selamanya. Makanya kalau sedang ada panggilan azan, Allahu Akbar, ya Allah dipanggil nih. Adik dipanggil Allah, mungkin dipanggil untuk selamanya. Cepat wudhu, cepat siap-siap, respon. Jangan-jangan sedang lalai, azan-azan, Allahu Akbar, masih nonton bola. Dipanggil saat nonton, udah kalah 3-0, dipanggil lagi, meninggal. Sholat dulu. Sholat, minta dalam sujud. Begitu sedang minta, ya Allah, blek, meninggal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gak bangun-bangun. Sujud. Kenapa dia gak bangun? Mungkin masih ngantuk kali. Nah, udah salam gitu aja. Begitu digoyang-goyang jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yang lebih baik dibanding kita, ya Allah. Kita duga dia pelaku maksiat. Kemarin kelihatan masih mabuk. Kemarin dia masih jadi preman, tiba-tiba ke masjid, wafatnya dalam keadaan sujud. Tak tahu air matanya masih basah di kelupuk bibirnya. Allahu Akbar. Sampai ke bibir, sampai ke pipi. Indah, wafatnya sedang taubat, menggugurkan maksiatnya. Makanya jangan hukumi pelaku maksiat kan hukuman-hukuman dunia yang berlebihan. Dihukumi dengan prasangka kita. Kali neraka nih, belum tentu. Belum tentu. Ya Allah wafatin aja deh, bikin ribut aja nih gitu kan. Nah, belum tentu. Siapa tahu dia mendengar kalimat itu, ya Allah, salah saya. Malu dengan ibu saya yang melahirkan saya. Bagaimana kalau pulang dihadapkan dengan semua persoalan. Tiba-tiba tanpa orang tahu ke masjid aja. Ke masjid. Belum waktunya duhur dah ke masjid dia. Masuk, wudu, sholat. Sholat, tobat, sujud. Kan. Tiba-tiba wafat dalam sujudnya. Allahu Akbar. Datang jam 11. Saya pengen tobat ya Allah. Tobat ya Allah. Orang belum datang duhur, saya sholat duhur duluan gak apa-apa. Datang. Belum ada ilmu. Ya, tapi belum ada ilmu itu niatnya taubat. Walaupun gak ada ilmu, taubat dia masuk sholat aja. Niat sholat duhur, padahal duhur belum datang gitu kan. Tapi karena taubatnya keinginan kuat itu diangkat kemudian pena. Maksudnya apa? Orang yang gak ada ilmu mengerjakan kalau gak paham tetap dapat pahala 1. Kalau yang dikerjakan baik. Kalau yang dikerjakan baik. Paham sampai sini? Maka kalau Anda bertanya tentang khusyuk tadi rasakan sholat itu mungkin sholat terakhir Anda. Ya, pakai pakaian yang baik, berdoa dengan baik. Dan minta kepada Allah husnul khatimah. Insya Allah terbantu. Dan daripada itu, pahami bacaan sholat supaya tidak liar pikiran kita.